semuanya, kembali bertemu dengan saya Hanifah Munfarija dari SMP Negeri 1 Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, bagaimana? Masih semangat belajar di rumah kan ya? Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dan selalu ingat pesan ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk dalam pembelajaran matematika kelas 8 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Tentunya tahu apa itu lingkaran. Kemudian ada pun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu menemukan nilai V dan rumus keliling lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Adapun kompetensi inti dari pembelajaran kita kali ini yaitu adalah di sini ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Kemudian untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu untuk pengetahuannya 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Kemudian keterampilannya 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Kemudian selanjutnya adapun indikator pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk pengetahuannya yang pertama di sini peserta didik menemukan keliling lingkaran dengan pendekatan nilai pi. Kemudian menentukan keliling lingkaran. Selanjutnya untuk keterampilannya menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah dengan model discovery learning, peserta didik dapat menemukan nilai pi sehingga dapat diperoleh rumus keliling lingkaran. Kemudian menentukan keliling suatu lingkaran dan memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Selanjutnya, manfaat pembelajaran kita adalah yang pertama itu untuk menentukan jarak suatu tempat, kemudian yang kedua mengkonstruksi sebuah bangunan. Itu adalah manfaat pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya di sini apa yang kamu lihat? Coba perhatikan. Nah, ini dia. Ini ada gambar dari kincir angin, suatu permainan roller coaster yang dinaikinya tentunya itu mengelilingi lingkaran tersebut. Ini adalah bidang-bidang yang berbentuk lingkaran. Kemudian gambar ini juga sama berbentuk lingkaran. Kalau diperhatikan di sini, nah di sini ada bapak polisi menaiki sebuah motor, bannya berbentuk lingkaran dan dia akan melintasi sebuah jalan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya di sini salah satunya adalah ban dari sepeda, itu berbentuk lingkaran. Kemudian jam dinding juga berbentuk lingkaran. Selanjutnya uang logam ini juga berbentuk lingkaran. Dan ada juga DVD, ini juga permukaannya berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada juga cincin. Nah, cincin pernikahan juga ini tentunya berbentuk lingkaran. Itu adalah contoh-contoh dari benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya, di sini ada suatu permasalahan. Nah, yang harus kalian selesaikan. Misalnya, setiap hari Arman pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Suatu hari saat tiba di sekolah, Arman bertemu dengan guru matematika. Seperti biasa, Arman menyapa dan mengucapkan salam. Arman dikenal sebagai siswa yang rajin dan cerdas. Kemudian gurunya bertanya, "Arman, berapa jarak dari rumah kamu ke sekolah?" Arman menjawab, "Gak tahu Pak, saya gak pernah ngukur." Gurunya berkata, "Nah, sekarang Bapak kasih tahu
Bapak kasih tugas sama kamu ya. Ukur berapa jarak dari rumahmu ke sekolah dengan bantuan sepeda yang kamu miliki. Gimana caranya, Pak? Tanya Arman. Sepeda kamu akan membantu. Hitung berapa kali sebuah roda sepeda berputar selama perjalanan dari rumah ke sekolah. Ukur pula diameter roda sepeda yang kamu miliki. Nah, keesokan harinya Arman tiba kembali di sekolah. Dia telah mendapatkan data, yaitu roda sepeda miliknya telah berputar sebanyak 500 kali dengan diameter roda sepeda 28 cm. Nah, bantulah Arman untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, selanjutnya untuk memecahkan masalah tersebut, kita perlu menemukan nilai V. Nah, ini nilai V. Nah, untuk menemukan nilai V, ada alat-alat yang digunakan. Tentunya sudah dipersiapkan oleh kalian karena Ibu sudah memberitahu pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, yang harus kalian persiapkan adalah beberapa objek benda dengan permukaan berbentuk lingkaran seperti CD, tutup toples, tutup minuman, uang logam, solatif, dan lain-lain. Kemudian gunting, pita atau tali rapia, penggaris, dan alat tulis. Nah, persiapkan jangan lupa ya. Kemudian, langkah-langkah kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, tempelkan pita atau tali rapia pada objek atau benda berbentuk lingkaran. Tentukan titik awal pada objek atau benda tersebut, misal titik A. Setelah itu, lilitkan pita atau tali rapia mengelilingi objek atau benda berbentuk lingkaran tersebut sampai kembali ke titik awal. Misal kita berikan titik B. Setelah itu, guntinglah pita atau tali rapia yang mengelilingi objek atau benda tersebut. Dan hitunglah jarak antara titik A dan titik B dengan menggunakan penggaris. Maka ukuran tersebut merupakan keliling lingkaran. Kemudian isi pada kolom yang disediakan. Selanjutnya, ukurlah dengan penggaris diameter benda atau objek tersebut. Isi pada kolom yang disediakan. Nanti ada tabel ya yang disediakan. Kemudian yang terakhir, tentukan hasil pembagian antara keliling dengan diameter pada kolom yang disediakan. Nah, mana sih kolom yang disediakan? Nah, ini ayo kita amati, ini adalah kolom yang disediakan. Jadi kalian catat hasilnya nanti di sini ya. Sekarang kita mau mengukur bahan-bahannya tadi. Nah, ini double tip tadi. Kita mau ukur kelilingnya dengan cara kita lilitkan pakai pita nih ya. Kita buat yang melingkar. Oke. Nah, kita gunting pas di ujungnya ini, pangkalnya ini tadi. Nah, sekarang kita ukur panjang pita yang udah kita potong tadi menggunakan penggaris. Kelihatan ya, panjangnya yaitu 28,6 cm. Sekarang kita akan mengukur diameter dari double tip ini. Nah, diameternya yaitu kelihatan ya, 9,1 cm. Sekarang kita tulis nama barang yang pertama yaitu double tip. Kelilingnya adalah 28,6 cm. Diameternya 9,1 cm. Dan hasil baginya adalah
Nah, kita bagikan 28,6 dibagi 9,1 hasilnya 3,142 sekian. Jika kita bulatkan hasilnya yaitu 3,14. Nah, selanjutnya ayo kita mulai mengukur. Waktunya 30 detik. Ibu kasih waktu 30 detik dari sekarang. Nah, untuk kalian mulai mengukur. Iya, kalian ukur benda-benda yang telah kalian siapkan tadi dengan menggunakan rafia atau tali, kemudian gunting. Nah, ayo kita berbagi. Setelah kalian tadi mengukur, nah apa yang dapat kamu simpulkan dengan melihat nilai perbandingan antara keliling lingkaran dan diameternya? Nah, tadi kita tahu bahwa perbandingan keliling dan diameternya itu nilainya adalah mendekati 3,14 atau K per D atau keliling per diameter lingkaran itu kalau dalam bentuk pecahan nilainya adalah 22/7. Maka V sama dengan 22/7 atau nilai V itu adalah 3,14 sehingga K per D atau perbandingan antara keliling dan diameternya itu sama dengan V. Nah, maka K sama dengan V dikali D. Karena D itu sama dengan 2 dikali R, maka K sama dengan V dikali 2R. Atau K sama dengan 2VR. Nah, itu rumusnya keliling lingkaran. Di sini Ibu memiliki contoh soal. Diketahui sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 7 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Tentunya tadi kita telah memiliki rumus dan tadi ada 2 nilai V. Gunakan pendekatan nilai V yang berbeda. Kita coba hitung ya, kita jawab. Rumus keliling K sama dengan 2VR. Maka sama dengan 2 kali kita gunakan nilai V yang 22/7 dikali R, jari-jarinya adalah 7. Kita lakukan perhitungan, hasilnya 44 cm. Kita gunakan pendekatan nilai V yang kedua. K sama dengan 2VR, maka sama dengan 2 dikali nilai V-nya kita ganti menjadi 3,14 dikali 7 jari-jarinya. Maka hasil perhitungannya adalah 43,96 cm, sehingga apabila kita bulatkan nilainya menjadi 44 cm. Bagaimana hasilnya, sama bukan? Nah, setelah itu, sekarang kita akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Coba perhatikan soal berikut. Roda sepeda milik Arman menggelinding 500 kali dari rumahnya ke sekolah dengan diameter roda 28 cm. Seperti soal yang tadi di awal ya. Dapatkah kalian membantu Arman? Berapa jarak perkiraan jarak dari rumah Arman ke sekolah? Nah, kita coba. Kita tahu bahwa rumus keliling itu K sama dengan V dikali D, karena D-nya itu adalah 2 dikali R. Kemudian kita jawab, diketahui dari soal di sana roda tersebut putarannya sebanyak 500 kali. Kemudian diameter dari sepedanya adalah 28 cm. Ditanyakan jarak dari rumah Arman ke sekolah. Nah, kita mulai penyelesaiannya. Karena yang diketahui di sini diameter, kita gunakan rumus kelilingnya yang K sama dengan V dikali D. Maka kita lakukan perhitungan. V-nya kita gunakan yang 22/7 dikali D-nya 28 cm. Hasilnya adalah 88 cm. Kenapa untuk menjawab jarak kita perlu keliling? Karena
rodanya menggelinding. Selanjutnya, jarak itu adalah rumusnya jarak sama dengan keliling dikali banyak putaran. Kelilingnya 88 cm dikali 500, maka hasilnya adalah 44.000 cm. Kita rubah satuannya menjadi 440 meter. Jadi jarak dari sekolah ke rumah Arman adalah 440 meter. Setelah itu kita akan coba memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Nah, soal yang kedua ini, sebuah taman sisinya berbentuk lingkaran dengan diameter 42 meter. Jika di sekeliling taman ditanami pohon palem dengan jarak setiap pohon adalah 3 meter, berapakah jumlah pohon palem maksimal yang ada di taman tersebut? Nah, kita coba jawab ya. Kita jawab, diketahui dari soal diameternya adalah 42 meter. Kemudian jarak setiap pohon adalah 3 meter. Ditanyakan di sini adalah berapa banyak pohon palem maksimal yang dapat ditanam. Kita coba penyelesaiannya. Keliling sama dengan V dikali D. Maka kita gunakan nilai V-nya yang 22/7 dikali diameternya 42 meter. Maka kita hitung hasilnya adalah 132 meter. Setelah itu kita hitung banyak pohon palem. Untuk menghitung banyak pohon itu adalah 1 ditambah 132 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ini adalah jarak setiap pohonnya itu 3 meter. 132 itu diperoleh dari keliling. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 132 dibagi 3 itu adalah sama saja dengan 1 ditambah 44. Maka hasilnya adalah 45. Jadi banyak pohon palemnya itu sebanyak 45 pohon palem. Selanjutnya, nah coba perhatikan di sini ada sebuah lingkaran. Kemudian ibu kasih titik, sebuah titik di sini, misalnya titik A. Nah, lingkaran tersebut kita gelindingkan, nah, dan membentuk suatu lintasan. Nah, kita tahu bahwa di sini satu lintasan itu sama dengan keliling lingkaran. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah nilai V adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Kemudian pendekatan nilai V itu adalah yang pertama nilai V sama dengan 22/7 atau nilai V-nya itu adalah 3,14. Selanjutnya, keliling lingkaran dirumuskan dengan K sama dengan V dikali D atau sama dengan K sama dengan 2VR. Nah, panjang satu lintasan sebuah roda itu sama dengan kelilingnya. Itu kesimpulan kita ya. Nah, ini ada kuis yang harus kalian kerjakan di rumah untuk evaluasi kita apakah kalian sudah paham atau belum. Yang pertama, sebuah ban mobil mempunyai panjang jari-jari 28 cm. Ketika mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 250 kali. Tentukan jarak tempuh mobil tersebut. Selanjutnya, soal yang kedua, kebun pawas kita sisinya berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 84 meter. Rencananya, di sepanjang sisi kebun akan ditanami benih pohon kelapa dengan jarak masing-masing pohon kelapa adalah 6 meter. Jika harga benih kelapa adalah Rp5.000 per pohon, berapa uang yang harus dikeluarkan pawas kita untuk membeli benih tersebut? Nah, ini kuis yang harus kalian kerjakan di rumah. Nah, kita lakukan refleksi ya. Nah, refleksi yang pertama, pilihlah salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Kira-kira gambar yang mana ya yang sesuai dengan ekspresi kalian? Kemudian yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari? Apa yang kalian kuasai dari materi ini? Bagian apa yang belum kalian kuasai?
Apa upaya kalian untuk menguasai materi yang belum kalian kuasai? Coba pikirkan. Yang keenam, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan dan berikan alasannya. Nah, selanjutnya, sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan dan berikan alasannya juga. Nah, ini untuk materi kita selanjutnya. Jangan lupa belajar di rumah. Kalian baca-baca dulu tentang menemukan rumus menentukan panjang busur lingkaran. Nah, sekian dari kita hari ini. Terima kasih. Baiklah, bagaimana? Gampang bukan untuk menemukan nilai V dan menemukan rumus keliling lingkaran? Mudah-mudahan bisa kalian aplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, selalu semangat belajar, jaga kesehatan, jadilah pelajar Pancasila, cerdas, berkarakter. Nah, sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.